그렇습니다. Yo halo netizen, oke Mimin cukupkan dulu film nostalgia kita. Kali ini Mimin akan menceritakan film bergenre action adventure yang berjudul Taxi 5 yang rilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang meminta bantuan seorang sopir taksi yang biasa mengendarai mobil Ferrari untuk melumpuhkan komplotan perampok. Penasaran kan gimana aksi mereka? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sylvain, polisi Paris yang dulunya adalah pembalap liar yang sedang membawa penjahat yang ia janjikan akan dibantu meloloskan diri. Namun bukannya diantar sesuai keinginan, penjahat itu malah dibawa ngebut oleh Sylvain hingga lemas dan ia pun mengakui detail kejahatannya lalu dilempar di depan kantor polisi. Sayangnya aksi Sylvain tidak cukup untuk membuatnya dimutasi ke raid pasukan polisi khusus Prancis. Sylvain justru dipindah ke kantor polisi kota Marseille karena ketahuan meniduri istri bosnya sendiri. Singkat cerita, Sylvain tiba di kantor baru. Kedatangannya disambut baik oleh Alain dan ia diperkenalkan dengan para pegawai. Ada Magnard, pria berjenggot perfeksionis yang punya kebiasaan berbohong setiap merasa bosan. Michel, pria berukuran mini yang gemar membuat miniatur. Regis, geolokasi pro yang suka memata-mata. Juga ada Sandrine, pemenang nona polisi favorit dari tahun ke tahun. Di sana, Sylvain bertugas dengan mengendarai mobil tua tanpa dikelilingi gadis-gadis asoy lagi. Tidak seperti saat bertugas di Paris. Di sisi lain, seorang pria bernama Eddie yang merupakan supir taksi online sedang tidak fokus mengantar penumpang karena Sandy, sang pacar, menelpon dan juga mendesak Eddie menemuinya untuk berwik-wik. Alhasil, mobilnya menarik perhatian Sylvain yang sedang bertugas. Sylvain mencoba menghadang mobil Eddie, namun Eddie malah menabraknya. Untungnya Sylvain baik-baik saja. On est à Marseille. Faut juste dire police parce que police municipale il s'arrête pas. Allez, c'est parti. Dia pun langsung bersiap mengejar mobil Eddie ditemani Sandrine yang tampak terobsesi dengan Sylvain. Alain memilih tinggal daripada terjadi hal-hal yang tidak ia inginkan. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi, dimeriahkan muntahan penumpang Eddie dan juga Sandrine yang mabok darat hingga jatuh pingsan. Sialnya, saat sedang menyadarkan Sandrine, Sylvain tidak memperhatikan jalan dan seketika mobil yang ia bawa terjun ke sungai di tengah kota sementara Eddie pun berhasil lolos. Di depan keramaian, polisi dari divisi lain yang kebetulan berada di sana langsung menampar Sylvain dan memperingatkannya untuk mengurus pekerjaan saja agar tidak terancam bahaya di Marseille. Setelah mengantar penumpang ke tujuan, Eddie pun secepat kilat sudah sampai di depan rumah Sandy. Niat memberi kejutan, Eddie malah nyangkut di pagar rumah. Mau tidak mau, ia menelpon Sandy untuk menyelamatkannya. Di dalam rumah, Eddie pun berusaha mengatur suasana bercinta dengan menyalakan musik. Ia sedikit terganggu karena lukisan dan patung telanjang ayah Sandy seperti sedang mengawasinya. Tapi nafsu tetaplah nafsu, mana bisa ditahan. Sayangnya belum sempat bercinta, Eddie lagi-lagi kena sial. Kolor yang ia lempar mengenai api lilin dan terbakar. Seketika keadaan menjadi kacau balau hingga akhirnya ayah Sandy mendobrak pintu ruangan. Berpindah ke kantor polisi, tim Sylvain mendapat misi dari wali kota untuk menangkap geng rital sekelompok perampok berlian asal Italia. Misi ini awalnya diberi nama Favanculo, namun kemudian dirubah menjadi operasi mafia karena ternyata Favanculo artinya fuck you. Dengan riwayat kesuksesan Sylvain menangkap para penjahat di Paris, wali kota menunjuknya sebagai ketua tim dalam misi kali ini dan menjamin Sylvain akan dipindah ke raid jika misi berhasil. Pada malam harinya, Sylvain pun mulai mengumpulkan data beserta informasi tentang target ditemani Alain.
Misi ini mengingatkan Alain pada duet Mercedes yang sempat legendaris pada akhir tahun 90-an, yaitu Emilien, polisi, dan juga Daniel, seorang sopir taksi. Mereka berhasil meringkus para perampok dengan keahlian menyetir dan perlengkapan mobil taksi Daniel yang super canggih. Namun sekarang Emilien tidak lagi di kepolisian, sementara Daniel pindah ke Miami. Mendengar cerita heboh dari Alain, Sylvain bermaksud meminjam taksi Daniel untuk menunjang keberhasilan misi. Menurut Alain, mungkin mereka bisa menanyakan keberadaan mobil legendaris itu pada keponakan Daniel yang masih tinggal di Marseille. Alain berjanji akan setia di sisi Sylvain selama berjalannya misi. Tapi Alain malah ketabrak mobil dan harus terbaring di rumah sakit. Tanpa diduga, orang yang menabrak Alain tidak lain adalah Eddie yang ternyata merupakan keponakan Daniel yang mereka cari. Sylvain dan tim pun langsung meluncur menyergap Eddie atas tuduhan mengendarai kendaraan di atas kecepatan normal dan percobaan pembunuhan anggota polisi. Sylvain pun memanfaatkan keadaan untuk bernegosiasi. Ia akan melepaskan Eddie dari segala tuduhan jika berhasil membawakan taksi Daniel. Eddie pun menawar balik di mana ia ingin imbalan tambahan, yaitu diizinkan bergabung dalam tim Sylvain karena dengan pengalamannya sebagai sopir taksi online, ia menguasai wilayah Marseille di luar kepala dan juga punya banyak rekan sopir yang ia yakini bisa jauh lebih membantu daripada tim Sylvain yang rada-rada konslet. Dibuktikan dengan tingkah Menard yang optimis bisa menangkap Eddie padahal orang yang dimaksud berada tepat di depan matanya. Sylvain pun terpaksa menyetujui tawaran Eddie. Di sisi lain, wali kota sedang memperkenalkan terobosan barunya di hadapan dua menteri, yaitu mobil pembersih kotoran anjing. Karena penasaran, ajudan menteri menanyakan cara membuang kotoran yang sudah dikumpulkan di dalam mobil. Wali kota pun langsung menekan tombol pembuang tanpa berpikir. Alhasil, kotoran anjing membasahi para tamu penting dari ujung kepala sampai ujung kaki. Marseille, c'est avec la caca de mie. Oula! Sementara itu, Sylvain dan Eddie mengambil taksi Daniel yang dikirim oleh paman Eddie yang lain bernama Hamid dari Maroko ke pelabuhan Marseille. Tidak lama berselang, Sylvain mendapat telepon wali kota yang mengabarkan bahwa pergerakan para perampok mulai terlihat. Ia pun langsung bawa taksi legendaris tersebut untuk beraksi. Wali kota juga membantu mengintai walaupun sempat diganggu begal mobil yang masih pemula. Yang mengejutkan, dua polisi yang sempat menghina Sylvain kemarin ternyata bekerja sama dengan para perampok dan mereka bahkan mengabarkan bahwa para polisi sedang menuju ke TKP sehingga para perampok bisa kabur sebelum polisi tiba. Untungnya Sylvain segera datang mengejar mobil Ferrari yang dikemudikan perampok bernama Tony itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Eddie menghubungi rekannya untuk mengosongkan jalan pintas dan membantu memantau pergerakan mobil Ferrari kuning. Namun sayangnya Tony berhasil lolos. Pada keesokan harinya, Sylvain dan Eddie membawa taksi mereka ke kediaman Samia, kakak Eddie, untuk di-upgrade sebelum kembali beraksi agar kejadian memalukan kemarin tidak terulang lagi. Sylvain tampak menyukai Samia pada pandangan pertama. Eddie kemudian mengenalkan Sylvain pada Rachid, satu-satunya orang Italia yang Eddie kenal. Rachid yang lebih suka dipanggil Ricardo adalah pemilik restoran pizza yang di dalamnya berisi ruang-ruang rahasia yang kemudian tidak sengaja dilihat Sylvain dan juga Eddie, yaitu ruangan judi, gudang senjata, juga kebun ganja. Dengan semua bisnis gelap yang dijalankan Ricardo, Sylvain bisa mengintimidasi untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan keterangan Ricardo, beberapa orang Italia sempat membeli senjata darinya. Entah itu kawanan perampok atau bukan, Ricardo tidak tahu pasti. Yang jelas mereka sering berkumpul di sebuah sirkuit di Vauvert-Naugus. Tanpa pikir panjang pun, Sylvain langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan bergabung dalam latihan balapan yang sedang berlangsung sambil mendengar instruksi dari Samia lewat telepon. Sylvain pun berhasil memenangkan balapan kali ini dan keahlian mengemudinya membuat Tony tertarik pada Sylvain.
Ia mengundang Sylvain untuk datang ke pesta yang akan diadakan di rumahnya besok, namun dengan syarat ia dilarang mengajak Eddie. Usai balapan, Sylvain menemui Samia untuk mempelajari mobilnya lebih dalam karena masih banyak fitur yang belum dikuasai Sylvain. Sekalian modus agar Samia mau diajak keluar. Dengan mata ditutup, Samia pun senyum-senyum berjalan mengiringi Sylvain ke suatu tempat. Rupanya, Sylvain memberi surprise untuk menyenangkan Samia dengan mengajaknya berenang bersama lumba-lumba. Tapi situasi tidak berjalan sesuai keinginan karena ternyata Sylvain salah tempat. Ia malah membawa Samia ke kandang anjing laut. Scene pun berpindah ke kantor polisi Marseille di mana Sylvain menyusun rencana tim sebelum menghadiri undangan Tony untuk berbagi tugas. Yang jelas, misi nanti malam akan berjalan tanpa Eddie. Walau anggota tim yang agak lain ini berkelit dengan berbagai alasan, mereka akhirnya ikut pergi ke villa yang menjadi lokasi pesta dan ternyata Eddie yang dilarang ikut sudah berada di sana. Ia menyamar menjadi salah satu pelayan. Berhubung sudah terlanjur, Sylvain pun menugaskan Eddie menelusuri ruangan-ruangan villa yang tanpa sengaja membuat Eddie bertemu kembali dengan Sandy sang mantan. Namun Eddie tidak goyah, ia tetap fokus menjalankan misi dan memanggil Sylvain melihat beberapa barang yang mencurigakan setelah Sandy menjauh. Baru sebentar Sylvain dan Eddie berada di ruangan, tiba-tiba terdengar suara Tony dan kawan-kawan, sehingga dua pria ini pun terpaksa bersembunyi. Terlihat jelas Tony menghubungi dua polisi yang membantunya di aksi perampokan beberapa hari lalu. Mereka memberi informasi tentang pengiriman berlian kelas dunia yang akan dikirim dari Jenewa jam 11 pagi menggunakan helikopter dan mereka sudah mengatur agar mereka yang diutus menjadi penjaga dari kepolisian. Berbekal informasi yang jelas di depan mata, besar kemungkinan Sylvain berhasil meringkus kawanan Tony, namun kesialan kembali terjadi. Pantat Eddie terpampang nyata di samping sofa dan bodohnya lagi, ia juga memberitahukan posisi Sylvain dengan alasan sedang main petak umpet. Mereka berdua kemudian disekap sementara di luar Michelle sedang menyumbangkan suara. Hanya dengan sekali gampar, Eddie pun membocorkan semua maksud dan rencana tim Sylvain. Sylvain mencoba menghubungi Michelle, memberitahu lokasi serta situasi yang sedang ia hadapi. Saat anak buah Tony lengah, Sylvain pun segera melompat dari jendela dan Eddie malah haheho saja melihat Sylvain. Eddie, Untung saja Michelle dengan tubuh mungilnya datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Eddie. Pada keesokan harinya, bermodal potongan kalimat dari film Rocky IV, Sylvain pun berhasil membangkitkan kembali semangat tim untuk menuntaskan misi. Mereka segera beraksi menuju pelabuhan di mana berlian akan mendarat dan bersiap di posisi masing-masing. Di sana, dua polisi pengkhianat yang bertugas mengawal pengiriman mendengus menyadari keberadaan Sylvain. Pendaratan berlian ini juga disambut dengan acara yang disiapkan wali kota dan dihadiri kepala kepolisian Paris yang istrinya sempat ditiduri Sylvain. Sesaat sebelum helikopter mendarat, terlihat sebuah drone mendekat ke arah helikopter disertai telepon dari Tony yang mengancam akan menembakkan rudal dari drone jika wali kota tidak memerintahkan pilot menuruti instruksinya. Wali kota awalnya menganggap hanya telepon iseng. Namun setelah Tony menggertak dengan menembak salah satu mobil polisi, pilot helikopter pun tidak punya pilihan lain demi keselamatan hidupnya. Sylvain dan Eddie langsung melakukan pengejaran helikopter sementara Michelle menghalangi oknum polisi pengkhianat. Non, je suis pas d'accord. Tidak lupa Eddie menghubungi rekan-rekan sopir taksi online untuk mengosongkan jalan. Dua oknum polisi tadi masih berhasil lolos dari jebakan dan segera menghubungi Tony, mengabarkan ada sebuah taksi yang berusaha mengejar helikopter. Tony pun langsung mengejar mobil Sylvain sementara Michelle mengejar dua oknum polisi namun ia terlempar karena tersapu wiper kaca depan. Kejar-kejaran antara Sylvain dan Tony pun berlangsung sangat sengit di arena jalan yang cukup sempit. Namun kecepatan yang sangat tinggi membuat anak buah Tony kesulitan meluncurkan tembakan ke mobil Sylvain.
C'était fou. Sedangkan di sisi lain, Sandrine dan Majnart sudah berjaga di atas jembatan untuk berimprovisasi. Dengan kekuatan berat badan Sandrine, mobil oknum polisi pengkhianat akhirnya berhasil dihentikan. Sementara itu, Sylvain yang masih dikejar Tony semakin mendekat ke arah kapal pesiar di mana berlian akan diturunkan dengan panduan Regis si polisi ahli geolokasi. Tepat setelah koper berisi berlian dijatuhkan, Sylvain pun menekan tombol mode turbo dan taksi legendaris yang ia kemudikan itu terjun ke atas kapal dan lolos dari kejaran Tony. Non, non. Non, t'es pas en train de faire ce que je crois que tu fais là. Très bien, tu peux n'en savoir qu'une fois. Fais attention. Anak buah Tony pun ditangkap tanpa perlawanan dengan backsound teriakan Eddie yang histeris melihat kondisi mobil taksi. Tony yang menjadi otak perampokan juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena tersangkut bersama mobilnya di tepi tebing. Misi pun selesai dengan ditangkapnya Tony dan kawan-kawan. Pada momen ini, Sylvain secara pribadi menyita mobil Tony dan ia juga berjanji pada Eddie akan bertanggung jawab atas kerusakan mobil taksi yang ia pinjam, lalu segera menemui Samia. Di depan kamera dan juga wartawan, Eddie mengucapkan terima kasih pada Sylvain, Samia, dan juga Sandy. Keberhasilan misi ini bisa membawa Sylvain mencapai impiannya, yaitu bergabung dengan Raid. Namun pada akhirnya ia memilih tetap tinggal di Marseille bersama Samia sang pujaan hati. Dan wali kota pun mengapresiasi kerja keras anggota tim Sylvain termasuk Eddie dengan menghadiahkan medali penghargaan. Dan film Taxi 5 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film juga silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Dadah!